Hanya di negeri inilah banjir bisa menjelma menjadi binatang politik untuk menyerang pihak yang dianggap lawan politiknya. Antara kesenangan dan kesakitan, kebebasan dan tirani. Hidup dalam kemiskinan bukanlah suatu cita-cita atau impian dari semua orang. Salam jumpa, politik banjir. Apakah Anda semua tahu bahwa politik bisa menjelma menjadi apa saja? Karena ia makhluk hidup. Itu kata Cicero, seorang negarawan zaman Romawi dulu. Bahkan menurut Cicero, politik itu makhluk yang paling hidup yang pernah ada di dunia ini. Dengan beribu-ribu otak, beribu-ribu kaki, tangan, mata, pikiran, hasrat, nafsu, dan keinginan. Dengan semua itu, ia akan menggeliat, berputar, berlari, mencengkeram, menerkam, menggigit, dan kalau pernah menelan pun akan menelan mentah-mentah kurbannya. Kerap kali ia berjalan atau bahkan berlari ke arah yang sama sekali tidak terduga. Terkadang bahkan tindakannya semata-mata untuk memuaskan diri sendiri. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa orang-orang yang sok tahu tentang dirinya itu keliru. Saat ini, politik menjelma menjadi bencana alam. Banjir. Hanya di negeri inilah banjir bisa menjelma menjadi binatang politik. Banjir telah diberi baju politik. Padahal kan banjir itu agenda tahunan. Terutama di Jakarta, bahkan bisa dibilang begitu. Bukan hanya di Jakarta, banjir ada di mana-mana di seluruh wilayah negeri ini. Tetapi telah menjadi komoditas sementara elit untuk menyerang pihak yang dianggap lawan politiknya. Juga menjadi sarana untuk menaikkan citra. Bahkan di media sosial, juga media mainstream, terjadi saling nyinyir, saling menyalahkan, padahal masyarakat menanggung beban akibat banjir itu. Itulah kalau politik hanya semata-mata diartikan sebagai usaha untuk meraih kekuasaan. Hanya diartikan sebagai usaha untuk menyingkirkan pihak lain yang dianggap bukan kelompoknya, bukan golongannya, atau bukan sama sekali, bukan kita, tapi mereka. Memang, politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, dari perhatian manusia, dari pertimbangan moral, dari kehidupan beragama, dan dari kehidupan sekuler, dari cara hidup, dari mitos, dari mimpi buruk, dari prakonsepsi dan praduga tentang isu-isu fundamental, tema dan nilai transenden, dan dari perbedaan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang jahat, antara kesenangan dan kesakitan, kebebasan dan tirani, egoisme dan altruisme. Dengan demikian, politik tidak semata-mata berkaitan atau bermuara pada kekuasaan,
seperti pengertian dan pemahaman mereka yang berteriak-teriak di mana-mana bahkan di siang hari bolong. Politik berkait erat dengan moralitas, dengan impian, dengan harapan, dan ketakutan manusia. Bahkan juga menyangkut cara hidup manusia. Cara hidup yang bagaimana? Cara hidup yang jujur, yang peduli pada sesama sekalipun berbeda. Entah itu beda politik, entah itu beda ideologi, entah itu beda agama, entah itu beda suku, entah itu beda ras, beda kelompok, maupun beragam perbedaan lainnya. Cara hidup yang tidak selalu memandang orang lain atau pihak lain, bahkan bukan kelompoknya, dengan pandangan negatif, tidak baik dan dengan berburuk sangka. Pengertian politik seperti inilah yang semestinya dipilih oleh para pemimpin, para elit politik saat ini. Ketika banjir sedang melanda, ketika banyak orang jadi korban, ketika banyak rakyat kecil yang tak berdarah karena sudah habis-habisan didera pandemi COVID-19. Hidup dalam kemiskinan bukanlah suatu cita-cita atau impian dari semua orang. Sama sekali bukan. Namun, kemiskinan adalah suatu realitas hidup yang harus dilalui dan dijalani dalam kehidupan manusia. Ada banyak orang miskin dalam beragam kategori menurut para cerdik cendekia. Ada yang miskin secara fisik, ada yang miskin secara ekonomi, ada yang miskin secara sosial, ada yang miskin secara politik, bahkan ada yang miskin secara religius. Ketika banjir melanda, kemiskinan itu terlihat begitu telanjang. Orang miskin yang hidup di tengah-tengah kegelapan metropolitan ini biasanya tidak diperhitungkan sama sekali dalam struktur masyarakat. Pendapat-pendapatnya tidak didengar. Mereka dipandang tidak berharga dan tidak memiliki kontribusi pada orang lain, walaupun secara rohani mungkin barangkali mereka sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi sekarang di tengah kepungan banjir, kemiskinan menjadi komoditas politik untuk menggenjot popularitas. Selama ini hanya orang tidak melihat mereka, orang tidak melihat kemiskinan, meskipun mereka punya mata, meskipun mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Mereka tidak bisa merasakan meskipun mereka punya hati. Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, akan kelihatan sekali siapa yang bekerja dengan hati. Siapa yang bekerja dengan penuh ketulusan. Siapa yang bekerja tanpa pamrih. Tidak sekedar cari nama, tidak sekedar cari popularitas, tidak sekedar untuk meningkatkan citra. Bedak yang melumuri wajahnya, wajah kepura-puraan akan hilang disapu oleh banjir. Mereka yang memang bekerja dengan ketulusan hati, yang senantiasa mewujudkan yang disebut a political of love, cinta yang berpolitik akan semakin nyata. Cinta yang berpolitik itu bertujuan untuk membebaskan kaum miskin dari penderitaan. Disinilah politik itu menjelma menjadi cinta. Tidak sekedar dimanfaatkan untuk memburu kekuasaan di tengah kepungan banjir. Terima kasih. Salam.